Ini adalah Suzuki Carry tahun 2010. Mobil ini masuk ke jenis van yang kegunaannya itu untuk niaga atau komersil. Contohnya itu seperti ngangkut barang-barang yang berat, serta ngangkut keluarga dengan jumlah yang banyak. Tapi unit yang kali ini agak beda nih. Karena selain untuk ngangkut keluarga, mobil ini juga dipakai untuk drag race di Sentul. Nah, penasaran dengan mobilnya? Simak terus video ini. Jadi sejarahnya Suzuki Carry itu udah ada di Indonesia pada tahun 1976. Waktu itu awalnya itu ST10 sama ST20 yang kita kenal dengan Suzuki Teruntung karena mesinnya itu 2 tak. Kemudian pada tahun 83 muncullah Carry ST100. Waktu itu ada Carry Buick sama Carry 1000. Bisa dibilang Carry yang itu sangat populer karena dia punya mesin F10A yang sangat bandel dan juga dipakai angkutan kota atau angkot. Kemudian pada tahun 90-an awal muncullah Carry generasi yang Futura. Bisa dibilang itu kerjasama sama Mitsubishi karena Mitsubishi ngeribet Suzuki Carry menjadi Mitsubishi Colt T120 SS. Pada tahun 90-an awal itu masih karoseri. Ada karoseri Alexander sama karoseri Adiputro. Mobil yang kita review ini adalah Carry yang tahun 2010 tipe GX. Kemudian pada tahun 2011 muncullah Mega Carry. Dia itu bodinya sama kayak Suzuki EPV, tapi ini versi pickupnya. Hingga akhirnya pada tahun 2019 muncullah Suzuki Carry dengan generasi terbaru yang masih diproduksi sampai sekarang. Mobil itu cukup populer karena banyak digunakan pickup dan juga angkot Jack Lingo. Bisa dibilang ya, Suzuki Carry itu sangat banyak jasanya di Indonesia karena dipakai pengusaha untuk tempur, dipakai niaga, dia punya daya tahan yang cukup bagus mulai dari mesin sama kaki-kaki. Tapi unit yang kali ini kegunaannya agak beda. Karena selain untuk ngangkut keluarga, mobil ini untuk drag race juga, bahkan bisa mengalahkan mobil-mobil yang cc-nya lebih gede. Maka dari itu gue mau nanya-nanya nih, apa aja yang dimodifikasi di mobil ini? Halo Mas Dirham, apa kabar Mas? Halo, baik Mas Ali. Oke, saya mau nanya nih Mas, alasan Mas pakai Suzuki Carry untuk drag race itu apa Mas? Sebetulnya alasan salah satunya ini karena kebetulan ada sejarahnya sih. Jadi ini mobil itu peninggalan dari almarhum orang tua yang dititipin ke gue. Jadi gimana caranya gue mengolah apa yang ada. Jadi apa yang gue punya dulu, gue olah, gue coba untuk di ajang yang lumayan cukup bergengsi lah. Coba untuk drag race. Jadi memanfaatkan apa yang ada dulu lah. Oke, itu menarik tuh Mas, karena kan basicnya Mas ini memakai peninggalan bokap lah ya. Ya. Mas usahain untuk melestarikan mobil ini dan Mas berani beda. Akhirnya terjun drag race pakai Suzuki Carry ini, mantep-mantep. Kira-kira tanggapan orang atau teman-teman gimana Mas? Pakai drag race kok Suzuki Carry sih? Dulu sih sebelum gue terjun ke ajang drag race, banyak yang bilang lebih meng-underestimate sih, kayak lo yakin nih bawa mobil ini nih. Kalau sampai iya sih gokil juga sih gitu, maksudnya lu pede gitu loh dengan yang lain, dengan mobil-mobil city car ya, hatchback dan lain-lain sedan. Nih lu berani dengan minibus yang ya cukup tinggi lah gitu maksudnya, dan emang nggak ada sama sekali sebelumnya yang coba untuk terjun bawa Suzuki Carry gitu yang sejauh ini gue lihat ya. Saya dengar-dengar ini juga bracketnya masuk 18 detik ya? Ya di 18-19. Oke. Aku penasaran sama mesinnya nih Mas. Setahu saya ini kan G15B 1500 cc, injeksi tenaganya itu kalau standar 87 horsepower, torsinya 122 Nm. Ini basicnya berarti sama kayak EPV dan Baleno ya Mas ya? Ya, basicnya mesinnya hampir sama, kodenya G15A, sorry. Jadi di EPV sama di Suzuki Baleno. Oke. Kalau untuk daya tahannya sendiri, selama ini pernah rusak gak Mas?
Sampai selama gue kurang lebih 14 tahun pegang mobil ini, sampai sekarang pun nggak ada satu part yang besar gitu loh yang harus diganti dari mobil ini. Berarti emang basicnya mesin ini tuh badak banget lah ya. Orang dipakai angkut kan. Iya, dipakai buat angkutan, dipakai buat bawa buatan, buat keluarga, buat jarak jauh travel. Iya, nggak ada masalah sama sekali. Nggak, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Oke, kira-kira untuk di mesin apa aja yang udah dimodifikasikan untuk turun drag race nih? Kira-kira apa aja, Mas? Karena sejujurnya ini perdana buat gua turun di beberapa tahun yang lalu. Untuk internal mesin sendiri nggak banyak yang gua rubah. Jadi gue cuma merubah beberapa part saja cukup, sama gue pasang piggyback untuk mobil ini, dan lumayan untuk tenaga dan torsinya lumayan signifikan naiknya. Oke. Selain piggyback, Mas main knalpot juga nggak, Mas? Untuk exhaustnya sendiri ya custom, dari depan sampai belakang itu full exhaust. Oh, full exhaust. Jadi full custom dari header sampai belakang ya? Iya, dari header, reson sampai ke muffler itu udah custom semua. Oke. Untuk konsumsi BBM-nya jadi boros gak sih, Mas, kalau udah dimodif gitu? Sebenarnya sih enggak sih. Kalau buat ini, karena memang konsep gue itu gue pakai untuk bisa terjun juga buat balap, daily juga masih hayo. Oke, makanya untuk di mesin ya palingan piggyback aja ya, sama filter udara. Filter udara juga gue ganti, tapi gue ganti ke replacement. Oke, menarik. Kalau untuk transmisi masih standar juga ya, 5 speed ya? Transmisi masih 5 speed. Dan koplingnya juga nggak gue ganti, nggak yang gue kerasin. Oh, berarti masih enak dong buat harian ya hitungan? Masih. Oke. Jadi nggak bikin pegel. Iya, menarik. Yang saya suka sama Carry, Mas, bodinya masih lempeng banget, Mas. keren. Iya. Kan katanya kan ada julukan kalau beli Carry itu mesin mah belakangan, yang penting body. Bener gak tuh, Mas? Iya, karena memang jujur aja jarang bisa nemuin yang bodinya masih lempeng lah. Iya. Karena memang rata-rata memang semua kendaraan yang kayak gini tuh buat tempur sih. Jadi jarang banget gitu yang bisa masih utuh lah. Tapi yang pasti ini di eksterior ada beberapa yang udah diganti. Kira-kira apa aja, Mas, yang udah diganti, Mas? Kalau eksterior sendiri, gue cuma ganti dari kaki-kaki aja sih paling. Gue custom, shock gue custom, agak gue pendekin sedikit. Terus pelek gue ganti turun ke ring 15, pakai NK JS8, lebar 6,5, ET-nya 30. Gue pakai ban Campiro SX2 195/50 ring 15. Menarik tuh, berarti sebenarnya Mas udah custom kaki-kaki, udah pakai ban slick gini, itu handlingnya semakin meningkat ya? Iya, semakin jadi untuk handlingnya sendiri jadi lumayan lebih enak. Oke, dan lebih stabil di high Lebih speed stabil, ya? betul. Oke, menarik tuh. Terus juga kalau ngomongin karakter Carry, dia tuh lucunya ada side body molding sampai belakang, Dari sama ujung, ada stiker khasnya. Iya, betul. Dia masih ada stripping di belakangnya. Iya, dan kayak ini fan, rata-rata tuh dia pintunya ada di sebelah kiri ya? Iya. Ya, pintu sebelah kiri dan kaca yang ketiga bisa dibuka. Jadi kita kecil ya, betul. Menarik. Oke, Mas, gue udah nggak sabar lihat interiornya, sekalian test drive aja yuk. Oke, Silakan, siap. Mas. Oke. Oke, sekarang kita udah test drive mobil ini, tapi kita ngomongin interiornya dulu nih, Mas. Meskipun ini mobil yang basic ya bisa dibilang, tapi di sini fitur-fiturnya cukup lengkap lah. Dan karena ini tipe yang GX, jadi udah ada AC, dan menurut gua AC-nya cukup dingin di siang hari yang kayak gini ya. Cukup lah. Iya. Terus dia untuk AC dia pengaturannya itu ada speed fan sama suhunya ya, pengaturan suhu. Iya, betul. Dan dia dari bentuk dashboardnya menurut gue juga sangat fungsional ya, Mas ya. Karena di tengah-tengah sini juga bisa buat naruh barang gitu. Kalau untuk audio pakai apa nih, Mas? Kalau audionya sendiri, head unit gua ganti pakai Pioneer yang single din. Gue cuma tambahin add-on subwoofer di belakang. Speakernya gue custom juga gue ganti. Sama power channelnya gue pakai dari Venom. Oh, jadi audio udah di-upgrade ngambil subwoofer di belakang ya? Iya, Oh, cuman oke. memang powernya gue umpetin di dalam karena untuk biar lebih clean, lebih clean look. Menarik. Kemudian untuk jok ini udah lu retrim ya? Di mana retrimnya ini? Ya, kalau jok ini gue retrim karena untuk fungsionalnya sih. Jadi
karena dulu khusus buat bawa orang, jadi karena takut tumpah-tumpah untuk menjaga material fabriknya, jadi gue lebih baik prefer ganti bahan kulit. Gue pakai MBTEK Carrera. Oh, ini enak bahan loh mas, maksudnya bukan kulit yang murahan tapi ini yang nyaman dan adem. Ya, karena memang dulu tujuannya gue pakai biar jadi nyaman buat bawanya. Oke. Sama untuk di Putra ini juga udah lengkap ya, udah ada tachometer karena biasa kan pada downgrade ya. Ya udah ada tachometer. Itu mas. Oke. Sebenarnya memang interior basic sih, maksudnya memang didesainnya untuk mudah dirawat, jadi nggak ada yang macam-macam lah mas ya. Ya, jadi memang sebenarnya fungsional dulu, memang kan Fungsional. mobilnya untuk mobil niaga kan. Iya betul. Jadi sesimpel mungkin. Sekarang kita ngomongin dari segi test drive-nya ya mas ya. Ya. Ini dari posisi nyetir ini udah fix ya mas ya? Fix, cuman Fix. paling bangku aja sih, seatnya aja yang bisa berubah. Dia untuk bangku dia udah bisa reclining ya, tapi belum bisa sliding dan setirnya fix. Tapi ini masih nyaman kalau menurut saya sih mas. Kalau reclining sama sliding bisa dia. Oh berarti ini untuk jok udah sliding sama reclining ya? Iya, betul Mas Oke. Ali. Wah menarik tuh, tambah nyaman sih ya nyetirnya. Iya. Nah ngomongin dari segi test drive nih, dari mesinnya nih. Torsi di mesin ini G15B ini menurut saya mas ya, dia torsinya itu gede banget. Jadi gas dikit, even di gigi 3 di kecepatan rendah dia masih bisa narik loh hebatnya. Iya, memang apalagi kalau buat yang di trek-trek tanjak-tanjakan itu tuh memang cukup mudah gitu. Maksudnya effortless lah untuk nanjaknya. Iya. Makanya memang kiri-kiri tuh banyak yang overload, banyak yang barang itu berat-berat, tetap jalan juga. Makanya emang torsi gede nih hebat-hebat. Iya, standarnya pun udah gede sebenarnya. Iya. Nah, total tenaga habis lu piggyback, terus lu ganti knalpot berapa mas jadinya mas? Kurang lebih di angka 100 kecil, 100 kecil. seinget gue. Torsinya di 150 sekian. Oh gede banget itu nambahnya. Iya, lumayan. Makanya Oke. jadi sebenarnya lebih berasa untuk ditarikan bawahnya, nonjoknya tuh lebih kuat gitu, jadi lebih effortless lagi. Mungkin kita agak coba dikit ya mas. Boleh Mas Alip. Enak banget torsinya. Torsinya enak banget. Tadi tuh ngegas saya cuman 30% doang. Iya, karena memang ya dia memang untuk karakternya sendiri torsinya sih yang besar. Tapi powernya memang nggak sebesar yang lain-lainnya lah. Oke. Nih gue mau nanya nih, base time sentul 400 meter berapa? Seinget gue itu sekitar di 18 gede sih. 18 gede. 18 gede. Oke. Dan paling kencang di tol berapa? Karena di indikator speedometer itu nggak ada angkanya, jadi itu patokan gue udah sampai habis sih. Oh, berarti di 160 bisa lah ya? 100. Masih bisa 160. Gile. Untuk dengan internal standar ya? Iya, kencang juga. Ngomong-ngomong udah dimodifikasi ya mas ya? Konsumsi BBM dapat berapa mas? Konsumsinya itu untuk dalam kota sendiri di angka range 19-110 lah. 19-110. Iya. Ya buat mesin tua irit lah ya. Mesin tua irit. Karena memang juga udah ada yang dimodifikasi kan, jadi agak ada yang berubah signifikan tapi nggak terlalu parah untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri. Oke mas, pertanyaan terakhir nih mas. Suka duka pakai mobil ini apa di jalan, dan apa nih pesan untuk orang yang mau terjun drag race pakai carry? Kalau dari gue suka dukanya, sukanya sendiri mobil ini tuh mobil yang bandel. Oh bandel. Dan partnya pun murah, mungkin nggak semahal mobil-mobil lain ya, karena memang dasarnya Suzuki dan memang juga mobil yang ibaratnya mobil masyarakat lah, mobil murah. Iya benar. Untuk dukanya sendiri itu menurut gue dengan kompetitor yang lain itu cukup sulit. Karena memang dasarnya dari basicnya pun susah gitu memang untuk bisa menyamakan dengan kompetitor yang lain gitu. Itu dukanya ya. Itu duka-dukanya sih. Tapi pesan nih untuk orang yang mau terjun drag race pakai carry, keren ya. Untuk pesannya
jangan ragu. Ah, Kalau emang jangan karena terbatas mobil lu cuma punya carry, tunjukin dulu aja bahwa lu tuh bisa sebenarnya dengan apa yang udah lu punya. oke. Itu paling nggak lu berani tampil lah untuk Oke. di ajang yang lumayan cukup bergengsi lah, seperti contohnya drag race gitu. Jadi jangan berkecil hati lah. Oke, siap. Ya. Makasih banyak Mas, udah boleh di review mobilnya. Sama-sama Mas Ali. Iya, siap. Gua terima kasih juga nih Siap, udah sama-sama dikasih juga. kesempatan untuk di-review mobil Siap, gue. sama-sama juga. Sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya. Ini TV Beyond the Finish Line.